Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heliatus Saada, NIM 166-138. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Penyelesaian Persamaan Korteweg-de Vries menggunakan metode transformasi diferensial. Hal yang melatar belakangi dalam penelitian ini yaitu gelombang. Gelombang merupakan suatu gejala terjadinya perambatan yang melewati suatu medium di mana setelah gejala terjadi, maka keadaan medium akan kembali ke keadaan semula. Gelombang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gelombang soliton. Gelombang soliton didefinisikan sebagai gelombang yang dapat mempertahankan bentuk dan kecepatan setelah terjadi interaksi dengan gelombang soliton lainnya. Gelombang soliton dapat dimodelkan dalam persamaan KdV, yang mana persamaan KdV akan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini diantaranya yaitu Farshid 2011 yang meneliti tentang penggunaan DTM untuk menyelesaikan PDB linier maupun non-linier. Dalam penelitian ini diperoleh solusi numerik. Fatorecci 2015 yang meneliti tentang penggunaan DTM untuk menyelesaikan persamaan Laplace, untuk menyelesaikan transformasi Laplace, yang mana dalam penelitian ini menggunakan operasi aljabar sederhana untuk menurunkan transformasi Laplace. Song dan Tao 2008 yang meneliti tentang penyelesaian persamaan KdV menggunakan metode homotopi analisis, dan Agdi 2013 yang meneliti tentang penyelesaian persamaan KdV menggunakan metode dekomposisi Adamian. Kedua peneliti tersebut menyatakan bahwa diperoleh solusi eksak dari persamaan KdV dengan metode tersebut. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, saya tertarik untuk meneliti tentang penyelesaian persamaan KdV menggunakan metode transformasi diferensial. Kajian Islam dalam penelitian ini yaitu terdapat dalam surat Al-Fussilat ayat 30 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Penjelasan kekonsistenan dalam tafsir surat Al-Fussilat tersebut sesuai dengan karakteristik gelombang soliton yang konsisten. Gelombang tersebut akan mempertahankan bentuk dan kecepatan ketika berinteraksi dengan gelombang soliton lainnya. Keadaan mempertahankan bentuk dan kecepatan inilah yang merupakan wujud dari teguh pendirian dalam surat Al-Fussilat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaplikasian metode DTM untuk menyelesaikan persamaan KdV. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaplikasian metode DTM untuk persamaan KdV. Manfaat dari penelitian ini yaitu verifikasi hasil bisa digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu menggunakan persamaan KdV dengan mu dibatasi dengan epsilon dibatasi sama dengan 6 dan mu sama dengan min 1. Dengan nilai awal pertama yang digunakan yaitu ux,0 sama dengan 6x, dan nilai awal kedua yang digunakan yaitu ux,0 sama dengan min 2 sekant hiperbolik kuadrat x. Metode penelitian. Langkah-langkah dalam penelitian ini yaitu 1. Mentransformasikan persamaan KdV menggunakan sifat-sifat yang ada pada DTM. 2. Mentransformasikan nilai awal yang diberikan, di mana ux,0 akan ditransformasikan ke uk,0. Ketiga, yaitu menjalankan iterasi dengan mensubstitusikan uk,0 untuk mencari nilai uk,h dengan k sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, dan h sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Keempat, yaitu mensubstitusikan uk,h ke dalam persamaan berikut. Kemudian, verifikasi hasil apakah merupakan solusi eksak dari persamaan KdV. Kajian pustaka dalam penelitian ini meliputi persamaan KdV, Dirac-Taylor, metode transformasi diferensial. Pengaplikasian DTM untuk menyelesaikan persamaan KdV. Persamaan KdV yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.
dengan nilai awal yang diberikan yaitu ux, 0 sama dengan fx. Langkah pertama yaitu mentransformasikan persamaan 1 menggunakan sifat-sifat yang ada pada DTM. Jika ux, t merupakan fungsi asli, maka uk, h merupakan fungsi transformasi. Akan dibuktikan jika do u per do t, maka bentuk transformasinya adalah h plus 1 kali uk, h plus 1. Bukti do u per do t berdasarkan deret Taylor 2 dimensi dengan pusat x0 sama dengan 0, t0 sama dengan 0, maka do u per do t dapat kita tuliskan sebagai berikut. Kemudian setelah kita turunkan terhadap t, maka diperoleh sebagai berikut. Sehingga ketika kita jalankan hanya sama dengan 0, maka diperoleh ini. Dan bentuk lain dari persamaan ini adalah baris kedua. Sehingga berdasarkan metode transformasi diferensial, maka dapat dituliskan seperti ini. Jadi terbukti jika do u per do t, maka bentuk transformasinya adalah h plus 1 uk, h plus 1. Langkah selanjutnya itu akan dibuktikan jika u do u per do x, maka bentuk transformasinya adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan aturan umum Leibniz, ini aturan umum Leibniz, maka ketika kita turunkan terhadap x sebanyak k kali, maka dapat diperoleh seperti ini. Ini menggunakan aturan umum Leibniz. Kemudian hasil dari ini kita turunkan lagi terhadap t, karena ini merupakan turunan parsial, sehingga diperoleh sebagai berikut. Nah, bentuk ini setelah menggunakan metode transformasi diferensial. Jadi terbukti jika do u per do x, maka bentuk transformasinya sebagai berikut. Selanjutnya akan dibuktikan jika turunan ketiga dari u terhadap x, maka bentuk transformasinya adalah k plus 1 kali k plus 2 kali k plus 3 kali u k plus 3, h. Sama seperti pembuktian yang pertama, hanya saja ini diturunkan 3 kali terhadap x, sehingga diperoleh sebagai berikut. Jadi terbukti bahwa jika turunan ketiga dari u terhadap x, maka bentuk transformasinya adalah k plus 1 kali k plus 2 kali k plus 3 kali u k plus 3, h. Berikut adalah tabel transformasi dari persamaan KdV. Sehingga persamaan satu tadi setelah kita transformasikan, maka dapat dituliskan sebagai berikut. Langkah kedua yaitu mentransformasikan nilai awal yang diberikan ux, 0 sama dengan fx ke uk, 0. Dengan menggunakan definisi metode transformasi diferensial, ux, uk, 0 sama dengan 1 per k faktorial turunan ke k dari fx terhadap x dengan mensubstitusikan x sama dengan 0. Misalkan kita ambil k sama dengan 1, maka u1,1 sama dengan 1 per 1 faktorial turunan pertama dari fx terhadap x yaitu f aksen x. Kemudian kita substitusikan x-nya sama dengan 0, sehingga diperoleh u1,0 sama dengan f aksen 0. Dengan menggunakan langkah yang sama untuk u2,3, u2,0, u3,0 dan seterusnya. Langkah selanjutnya yaitu menjalankan iterasi dengan mensubstitusikan persamaan 2, mensubstitusikan ini dan mensubstitusikan persamaan 2. Misalkan untuk H sama dengan 0, K sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Misalkan kita ambil H sama dengan 0, K sama dengan 0, maka U0,1 sebagai berikut. Yang mana U0,0, U1,0, U3,0 diperoleh dari langkah sebelumnya. Sehingga diperoleh U0,1 sebagai berikut. Begitu juga untuk U11, U21, U31 dan seterusnya. Sehingga kita peroleh skema umum untuk H sama dengan 0, K sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sebagai berikut. Begitu juga untuk H sama dengan 1, K sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Misalkan kita ambil K sama dengan 0, H sama dengan 1, maka UK, H plus 1 yaitu U0,2. Sehingga yang mana kita
U 0,1 ini kita peroleh dari langkah sebelumnya. Nah, ini. Sehingga kita peroleh U 0,2 sebagai berikut. Begitu juga untuk U 1,2 dan seterusnya. Sehingga diperoleh skema umum untuk H sama dengan 1, K sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sebagai berikut. Sampai sini. Langkah selanjutnya yaitu mensubstitusikan UK, H ke dalam persamaan berikut. Sehingga diperoleh UXT sama dengan ini. Yang mana ini merupakan UK, 0. Ini UK, 1 dan ini UK, 2 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu penyelesaian persamaan KdV menggunakan nilai awal pertama, yang mana nilai awal yang diberikan yaitu Ux, 0 sama dengan 6x, dengan mu kita batasi 6, dengan epsilon kita batasi sama dengan 0, dan mu 6 dan mu sama dengan min 1. Langkah pertama yaitu mentransformasikan persamaan 3 ini menggunakan sifat-sifat yang ada pada DTM, sehingga bentuk transformasinya seperti berikut. Langkah kedua yaitu mentransformasikan nilai awal Ux, 0 sama dengan 6x dengan menggunakan definisi DTM. Ini misalkan kita ambil K sama dengan 1, maka turunan ke 1 dari 6x yaitu 6. Nah, kita substitusikan x-nya sama dengan 0, tetap 6. Jadi kita peroleh U 1,0 sama dengan 6. Langkah selanjutnya yaitu menjalankan iterasi dengan mensubstitusikan persamaan 3, persamaan ini ke dalam untuk mencari nilai UK, H. Sehingga untuk H sama dengan 0 dan K sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Misalkan kita ambil H sama dengan 0, K sama dengan 0, maka kita peroleh UK, H plus 1 sama dengan U 0,1. Nah, ini U 0,0, U 1,0, U 3,0 kita peroleh dari langkah sebelumnya, yaitu sehingga kita peroleh U 0,1 sama dengan 0. Begitu juga dengan menggunakan langkah yang sama untuk U11, U21 dan seterusnya. Sama juga untuk H sama dengan 1, K sama dengan 1 dan seterusnya. Sehingga kita dapat tuliskan dalam tabel, yang mana tabel ini merupakan tabel untuk UK, H dengan nilai awal Ux, 0 sama dengan 6x. Langkah selanjutnya yaitu mensubstitusikan UK, H ke dalam persamaan berikut, sehingga dapat kita tuliskan Ux, T sama dengan 6x tambah 6 pangkat 3xt tambah 6 pangkat 5xt kuadrat dan seterusnya. Kemudian persamaan 5 dapat kita cari rasio atau bedanya dengan menggunakan deret pada rumus pada deret geometri, yaitu UN untuk mencari R sama dengan UN per UN min 1. Misalkan N-nya kita ambil sama dengan 2, maka U2 per U1 sama dengan 6 kuadrat T. Dengan menggunakan rumus jumlah pada deret geometri tak hingga sama S tak hingga sama dengan A per 1 min R, yang mana A yaitu suku pertama yaitu 6x per 1 min 6 kuadrat T, sehingga kita peroleh UXT sama dengan 6x per 1 min 36T. Nah, kemudian akan kita buktikan apakah solusi ini merupakan solusi dari persamaan KdV dengan mensubstitusikan solusi tersebut ke persamaan KdV. Dan kita peroleh hasilnya sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa solusi tersebut merupakan solusi dari persamaan KdV. Juga akan dibuktikan apakah solusi tersebut memenuhi kondisi nilai awal yang diberikan. Setelah kita substitusikan Ux, T ke UK, 0, kita dengan kondisi awal T sama dengan 0, maka kita peroleh Ux, 0 sama dengan 6x sama seperti nilai awal yang diberikan. Jadi terbukti bahwa Ux, T sama dengan 6x per 1 min 36T merupakan solusi dari persamaan KdV dengan nilai awal Ux, 0 sama dengan 6x. Berikut adalah plot dari solusi dengan nilai awal 6x. Kedua yaitu menyelesaikan persamaan KdV dengan nilai awal kedua, yang mana nilai awal kedua yaitu Ux, 0 sama dengan min 2 sekant hiperbolik kuadrat X.
Langkah pertama dan kedua sama dengan langkah sebelumnya, jadi dapat kita lanjutkan saja. Sehingga tabel ini merupakan tabel UK, H dengan nilai awal US, 0 sama dengan min 2 sekant hiperbolik kuadrat. Langkah selanjutnya yaitu mensubstitusikan nilai UK, H ke dalam persamaan berikut. Sehingga dapat kita tuliskan US, T sama dengan min 2 tambah 36T kuadrat dikurangi 16XT dan seterusnya. Nah, dari US, T dapat kita cari polanya. Nah, misalkan untuk semua suku dengan jumlah pangkat variabel sama dengan 2. Yang pangkat variabelnya sama dengan 2, kita jadikan 1. Seperti ini. Sehingga kita peroleh polanya sebagai berikut. Begitu juga untuk pangkat variabel 4, 6, dan seterusnya. Sehingga dapat kita tuliskan US, T sebagai berikut. Nah, di mana B merupakan bilangan Bernoulli. Dengan menggunakan deret Maclaurin tan hiperbolik X ini, ketika kita turunkan 1 kali terhadap X, maka diperoleh sekant hiperbolik kuadrat X. Kemudian kita misalkan E sama dengan 4T min X, sehingga diperoleh sebagai berikut. Nah, US, T yang tadi sama dengan sekant hiperbolik ini. Jadi dapat kita tuliskan US, T sama dengan min 2 sekant hiperbolik kuadrat 4T dikurangi X. Langkah selanjutnya yaitu membuktikan apakah ini merupakan solusi dari persamaan KdV. Setelah disubstitusikan diperoleh solusi sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa US, T ini merupakan solusi dari persamaan KdV. Juga akan dibuktikan apakah solusi tersebut memenuhi nilai awal. Nah, ketika kita substitusikan dengan nilai awal T sama dengan 0, maka diperoleh min 2 sekant hiperbolik kuadrat sama seperti nilai awal yang diberikan. Jadi terbukti bahwa solusi ini merupakan solusi dari persamaan KdV dengan nilai awal US, 0 sama dengan min 2 sekant hiperbolik kuadrat X. Berikut plot untuk solusi dari persamaan KdV dengan nilai awal US, 0 sama dengan min 2 sekant hiperbolik kuadrat X. Kesimpulannya yaitu penyelesaian persamaan KdV menggunakan metode transformasi diferensial berhasil dilakukan dan diperoleh solusi analitik. Pengaplikasian metode DTM untuk menyelesaikan persamaan KdV dengan nilai awal US, 0 sama dengan 6X diperoleh solusi US, T sama dengan 1 min 36 tipe di sini 6X per 1 min 36T. Dengan solusi dengan nilai awal pertama yang diberikan menggunakan deret geometri tak hingga, deret rumus jumlah geometri tak hingga, karena rasionya sama pada setiap sukunya. Dan untuk pengaplikasian metode DTM untuk menyelesaikan persamaan KdV dengan nilai awal kedua US, 0 sama dengan min 2 sekant hiperbolik kuadrat X, diperoleh solusi US, T sama dengan min 2 sekant hiperbolik kuadrat 4T dikurangi X. Solusi untuk persamaan kedua menggunakan metode ekspansi binomial dan deret Maclaurin dikarenakan rasio dari setiap sukunya itu beda. Nah, kedua solusi tersebut merupakan solusi analitik dari persamaan KdV. Sekian presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.